Halo guys, terima kasih buat kalian yang baru bergabung pada channel ini. Semoga aku bisa memberikan manfaat buat kalian sebagai pelari pemula. Hari ini aku mau menjalankan program, yaitu program jalan. Program jalan ini dijadwal adalah program pertama yang aku buat untuk memulai kembali aktivitas lari sebelum nanti kita akan masuk program-program selanjutnya. Dulu standar kebanyakan orang ketika lari 5 km itu aku bisa mencapai di 25 atau under 30 menit. Tapi setelah 5 bulan tidak lari, kemarin ketika ada event di Garut Run Fest yang kedua tahun 2025, itu fisik aku tuh menurun banget. Yang tadinya bisa under 30 menit 5 kilo 25 atau 26 bisa jadi 48 menit. Ya, itu kenapa? Karena sudah tidak pernah latihan selama 5 bulan, kurang lebih dari bulan Juli. Terakhir kali aku itu melakukan program latihan yaitu sekitar bulan Juli. Dan ini juga aku merasa berat badan aku udah mulai naik. Makanya hari ini aku mau mencoba lagi memulai program latihan. Dimulai dengan jalan kaki kurang lebih 20 menit. Kenapa harus 20 menit? Ya itu disesuaikan kembali dengan tubuh teman-teman ya. Mungkin ada yang kuat langsung 30 menit, silakan. Mau mulai langsung dari 30 menit, silakan. Atau di bawah 20 menit juga silakan. Karena kenapa? Kita harus membiasakan tubuh kita lagi. Yang tadinya sudah kaku selama 5 bulan, tidak latihan, dan sekarang harus latihan. Terus jika kalau dipaksakan juga nanti malah program-program selanjutnya yang tidak akan berjalan. Gitu. Oke, hari ini kita bahas tentang manfaat jalan kaki ya, karena programnya kebetulan jalan kaki dan ini termasuk program peningkatan ya, dan juga recovery. Nah, karena termasuk program jalan kaki ini memiliki banyak manfaat. Kadang kita juga suka lupa ya, bahwasanya jalan kaki juga termasuk olahraga kardio. Olahraga kardio itu apa sih? Ya, sedikit saja, kardio itu adalah olahraga yang membakar kalori. Nah, dari namanya saja membakar kalori ya. Nah, di sini kita bisa lihat manfaat yang pertama adalah ketika kita berjalan kaki, yaitu kalori di tubuh kita akan terbakar. Nah, buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan atau mengecilkan perut, nah itu jalan kaki tuh bisa untuk kedua tujuan tersebut ya. Itu yang pertama, manfaat dari ketika kita jalan kaki. Terus yang kedua yaitu menguatkan kembali otot jantung. Nah, di sini yang paling asik nih ya. Ketika kita jalan kaki, kita tidak perlu kayak lari gitu, kita harus sampai ngos-ngosan, berkeringat, sampai basah biasanya kalau lari ya. Nah, jalan kaki di sini santai aja, santai. Terserah mau diatur waktunya, mau di 15 menit, 20 menit. Nah, ketika kita jalan kaki, itu kita juga akan memperkuat otot-otot jantung. Ya, yang secara pelan tapi ya, secara perlahan. Jadi tidak langsung meningkat tapi besoknya langsung sakit gitu. Tapi ini pelan-pelan berprogres ya. Karena semuanya harus bertahap. Apalagi kita sebagai pelari pemula. Oke, yang selanjutnya yaitu ini cocok untuk para pelari juga, yaitu menguatkan otot sendi. Ya. Di sini tulang dan sendi kita itu saling terhubungkan ya. Nah, ketika kita berjalan,
apalagi yang biasanya sudah tidak pernah latihan, ini juga akan memperkuat otot sendi kita. Jadi otot sendi yang tadinya kaku selama berbulan-bulan tidak latihan, ini akan memulai kembali ya secara perlahan. Jadi nanti mereka akan menguatkan lagi otot-ototnya. Dan selanjutnya yaitu menurunkan kadar gula. Pada dasarnya sebenarnya kalau lari itu menggunakan energi gula ya, energi gula yang ada dalam tubuh kalau lari cepat. Nah, kalau jalan biasanya kita menggunakan energi lemak yang ada di perut-perut kita. Makanya ketika ada orang yang mau menurunkan berat badan, itu lebih disarankan, apalagi yang berat badannya overweight, lebih dari 20 atau 30 kilo ya. Nah, itu lebih disarankan untuk jalan kaki dulu daripada harus berlari. Kenapa nanti? Karena akan membebani, biasanya membebani tulang. Makanya kalau ada orang beranggapan bahwasanya oh tulang si A lebih besar daripada tulang si B. Nah, itu tidak benar ya. Semua orang rata-rata ukuran tulang itu sama ya. Tapi di sini aku mau menjelaskan saja bahwasanya ketika berat badannya bertambah atau lebih besar, itu tekanan terhadap tulangnya jauh lebih tinggi. Makanya orang-orang yang punya berat badannya lebih besar daripada orang normal atau orang kebanyakan, itu biasanya akan lebih disarankan untuk jalan kaki dulu dibandingkan berlari. Nah, selanjutnya yaitu menguatkan otot kaki. Ya, memang pada dasarnya jalan ataupun lari itu kan memang kita menggunakan otot kaki ya. Beda dengan kita seperti latihan push up. Beda dengan kita berenang, itu yang mengandalkan seluruh tubuh. Jalan atau lari ini kita lebih banyak mengandalkan kaki, jadi otot kaki yang bermain. Nah, di situ juga ketika jalan ini akan melatih kembali otot-otot kaki kita, khususnya untuk pemula ya, khususnya untuk pemula seperti saya. Nah, ini akan melenturkan kembali otot-otot kaki yang lama sudah tidak dilatih. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa jangan lupa untuk jalan kaki ya, meskipun tidak sempat nih. Kalau misalnya teman-teman yang sibuk, biasanya dari pagi berangkat kerja, jam 7 sudah berangkat, sudah masuk, terus pulang sore, pas pulang sudah capek. Nah, itu diusahakan saja minimal sehari itu 15 menit, 10-15 menit saja. Jangan terlalu dipaksa, juga jangan sampai tidak latihan sama sekali. Nah, sayang kan badan kita yang harusnya kita kasih kesempatan untuk berolahraga, terus harus habis karena kita kecapean, terus harus tidak kita latihan karena kecapean, alasannya kecapean. Nah, makanya saat ini juga aku mau mulai lagi program lari, tapi kita mulai dari program yang paling ringan, yaitu jalan kaki kurang lebih 20 menit. Nah, itu juga sudah bisa membakar kalori ya. Oke, selanjutnya jalan kaki juga bisa menurunkan tingkat stres. Kenapa bisa menurunkan tingkat stres? Karena ada hormon endorfin, yang dimana itu tuh hormon kebahagiaan ibaratnya. Hormon kebahagiaan ini keluar ketika kita berkeringat, ketika kita ngos-ngosan. Nah, jalan pun sama. Ketika kita jalan sudah lebih dari 10 menit, 15 menit, nah itu hormon endorfinnya akan keluar. Makanya sekarang banyak orang yang ikut-ikutan lari, banyak orang yang memulai lari, tapi lupa pada dasarnya berjalan
juga itu bisa meningkatkan hormon endorfin. Jalan ini bisa dilakukan siapapun, bahkan orang-orang yang memiliki berat badan berlebih gitu. Nah, barusan adalah manfaat-manfaat ya. Kalau misalnya kita jalan kaki berapapun menitnya ya. Mau ada yang mulai dari 15 menit, 10 menit, 20 menit, dan berapapun, itu kembali ke fisik kita masing-masing. Tetap ya, teman-teman juga harus fokus terhadap fisik. Kenapa? Karena kalau misalnya, oh ternyata badannya memang sudah tidak bisa dipaksakan lagi, sudah rada demam, meriang gitu. Nah, itu lebih baik diistirahatkan. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya capek, sebatas capek karena pulang kerja, itu bolehlah dicoba untuk kita program minimal jalan kaki aja. Ya, tidak usah langsung lari. Gitu. Oke. Terima kasih buat yang sudah nonton video aku kali ini. Kita jadi kayak ngobrol santai. Kita jadi sedikit informasi yang bisa saya share karena ilmu saya juga terbatas. Saya juga bukan seorang atlet, saya juga bukan seorang pelatih, tapi ingin berbagi saja, berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi yang saya tahu. Oke, buat teman-teman yang mau menambahkan atau ada saran untuk masukan informasi apa sih, atau ada informasi yang keliru, boleh tulis di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya akan kita buat videonya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar informasinya semakin banyak yang tahu. Terima kasih. Sekian video kali ini.